Di materi ini ya, kita akan bahas perbedaan antara conjunction dan preposition. Materi ini cukup sering ya diujikan di TOEFL, dan materi ini secara khusus ya untuk membedakan conjunction dan preposition itu tidak dijelaskan secara khusus di materi intermediate dan mungkin juga di upper intermediate ya, yang di YouTube saya gitu maksud saya. Tapi ini sering muncul ya. Makanya di sini saya buatkan materi, mungkin nanti saya masukkan di kategori TOEFL structure untuk materi advanced ya gitu. Oke. Jadi advance sebenarnya secara umum ya, orang kalau ikut kelas advance itu betul-betul fokus ke soal, biasanya soal pembahasan. Tapi saya akan di YouTube nanti saya akan buat playlist ya khusus untuk materi advance dan juga nanti pembahasan soalnya, yang soalnya itu langsung dari soal resminya gitu ya, soal aslinya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, ini soalnya di bawah ya. Saya perlihatkan dulu soalnya. Ini soalnya nanti ada berapa nomor ini? 15 ya. Oke. Kalau banyak begini saya dapat di soal asli, itu berarti soal ini cukup sering ya. Materi ini cukup sering diujikan. Oke, saya masuk dulu satu persatu. Kita akan membahas because dengan because of, kemudian during dan while when, kemudian although dan despite ya. Apa perbedaannya semua dan cara pakainya apa. Oke, because itu adalah merupakan conjunction ya. Itu merupakan conjunction, dan because of ini adalah preposisi. Nah, secara aturan conjunction itu harus ketemu dengan clausa. Ya, clausa itu artinya subject atau verb ya, subject plus verb ya. Jadi itu berarti because ini dia pasti akan ketemu dengan subjek ya, verb gitu. Because pasti ketemu dengan subjek verb ya. Kalau kalian dapat bukan ketemu subjek verb, maka curiga lah gitu ya. Yang kedua, preposisi itu pasti ketemu dengan noun kan, yang kita istilahkan dengan objek. Ya, kalau noun posisinya setelah preposisi, maka kita istilahkan mereka itu adalah objek. Ya. Maka di sini because of ya, because of plus noun ya gitu. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau kalian dapat misalkan ada because of ya, because of plus subject verb ya, ini salah pasti. Ini juga di atas tadi. Kalau misalkan ada because plus noun ya, noun objek maksud saya, pasti salah. Ingat ya, subjek itu noun ya. Jadi noun plus verb nanti jadinya gitu. Oke, jadi noun objek. Gitu. Kalau misalnya nounnya berdiri sendiri yang sebagai objek. Contoh misalkan gitu ya. Misalnya kita bilang normal kita mulai dengan ini ya. Nah, kita bilang gini. Karena hujan ya, because it was raining, I didn't go to school. Oke, because artinya karena kan, sama-sama artinya ini karena. Sama persis artinya. Cuma cara pakainya beda. Nah, bagaimana cara pakainya because of? Kalau misalkan kalian bilang seperti ini ya, ini posisinya kurang bagus ya. Saya perbaiki dulu. Nah, ini ya. Gitu ya. Nah, misalkan gini, ya contoh nomor 1 dulu ya. Fokus ke nomor 1 dulu. Because it was raining ya, karena sedang hujan, I didn't go to school. Benar kan? Karena because ketemu dengan subject verb ya. Subjeknya adalah it, verbnya adalah was raining, ya kan? Nah, kalau kalian ganti situ dengan because of, maka pasti salah. Kenapa? Karena because of ini tidak bisa ketemu dengan subject verb. Ini kan clause kan. Nah, jadi pasti salah. Nah, kita harus mencari cara ya, tidak gampang ya sebenarnya ya. Kalau mau pakai because of, maka ini harus diubah menjadi noun. Ya. Nah, raining kebetulan ada nounnya, ada mungkin beberapa konteks kata kerja itu yang susah kita dapatkan nounnya dalam konteks ini gitu ya. Dalam konteks ini the rain aman. Jadi kalian bisa bilang because of the rain ya, karena hujan saya tidak pergi ke sekolah gitu ya. Because of the rain ya, because the rain ini salah ya. Ingat because harus ketemu subject verb. Ini noun aja gitu atau objek gitu ya. Gitu, oke. Saya kasih contoh misalkan lagi yang lain. Nomor 1 misalkan kita bilang because he was lazy, he failed the test ya. Karena dia malas, dia gagal gitu. Nah, bagaimana cara kita pakai because of? Kita harus menemukan noun di sini. Apa nounnya? Gimana cara kita buat noun ini? Nah, itu yang tantangan gitu ya. Tapi tentunya kalau di TOEFL ya kalian tidak akan minta ya untuk menjadikan itu noun. Kalian cuma diminta untuk mengecek aja apakah sudah benar because ketemu subject verb atau because of ketemu dengan noun ya gitu. Nah, adapun untuk materi ini ya mungkin nanti lebih ke misalkan ke writing ya seperti itu. Atau mungkin speaking kalau kalian mau pakai. Jadi kita harus bisa cari, mungkin kita lazy itu nounnya adalah laziness misalkan gitu ya. Because of her laziness ya gitu. His laziness ya laki-laki ya. His laziness gitu ya.
Ini mungkin bisa ya mungkin, tapi kadang itu ada yang secara pola bisa tapi meaningnya agak aneh. Because of his laziness, he failed the test ya gitu. Oke. You can also say because of being lazy, ya, he failed the test. Oke. Ini aman karena pada dasarnya being itu adalah gerund ya. Jadi ini dianggap noun. Ingat gerund itu dianggap noun ya. Ya, berarti intinya ini bisa ya. Walaupun mungkin secara makna agak bisa jadi mungkin agak kaku gitu, agak aneh gitu ya. Nggak biasa kita dengarkan. Tapi secara grammar benar ini ya. Because of being lazy karena malasnya gitu ya. Because of laziness karena kemalasannya gitu. He failed the test. Oke. Sekarang kita masuk ke during dan while. Nah, during artinya sebenarnya ketika ya. Ya selama atau ketika. While itu artinya ketika sedang. Ya, ketika sedang. Ya. Kalau when itu bisa ketika gitu. Termasuk juga ketika sedang gitu ya. Jadi sebenarnya ada bedanya secara makna. Kalau while itu sebenarnya kita maksud ketika sedang ya gitu. Ingat ya, while itu ada arti lainnya. While artinya sementara atau akan tetapi. Tapi itu materi lain itu, bukan materi yang saat ini. While itu saya jelaskan dulu. Jadi while itu ada dua makna minimal ya, ada dua makna minimal. Makna minimal ya. Satu, ketika sedang. Dua, sementara kata tetapi gitu ya. Nah, misalnya kita bilang gini, Ali is rich ya, Ali itu kaya, while Budi is poor ya, sementara Budi itu miskin, seperti itu ya. Tapi yang kita bahas sekarang yang ini ya, kita nggak bahas yang kontrasnya, kita silakan yang sementara kata tetapi. Oke, kita lihat di sini sama tadi dengan aturannya ya. While ini merupakan ini bertukar ya, mestinya preposisinya di belakang. Ini mestinya di sini ya. During ini preposisi ya, ini preposisi, oke. Jadi rumusnya during ya, sebagai preposisi ya, ketemu dengan noun atau objek. Kemudian while ya sebagai conjunction atau konektor, maka dia ketemu dengan subject verb ya, atau kita silakan dengan istilah klausa. Terus kita bilang di sini, while she was studying, ketika dia sedang belajar ya, saudara laki-lakinya itu lagi ini bermain video games gitu ya, play video games ya. Well, ini bisa juga ya diganti dengan was playing gitu ya. Was playing video game. Maksudnya sedang memain game juga ya gitu ya. Her brother play video games during her study time gitu ya. Bisa seperti ini ya, was playing video game ya, lebih cocok ya menurut saya pribadi maknanya. Jadi saudara laki-laki itu sedang bermain game ketika lagi ini masa belajarnya. Nah, kita lihat di sini. While she was studying, ketika dia sedang belajar during her study time ya, selama waktu belajarnya. Walaupun sebenarnya ada beda makna gitu ya. Ya sebenarnya ada beda makna gitu. Kalau while she was studying berarti sudah pasti dia sedang belajar ya. Tapi kalau kita bilang during a study time, boleh jadi mungkin sudah masuk waktu belajarnya si perempuan, tapi mungkin dia lagi belum mulai belajar, mungkin lagi makan atau apa gitu ya. Tapi secara pola ini yang benar ya. Ini yang paling mendekati secara meaning ya gitu, oke. Jadi walaupun mungkin ada perbedaan makna, tapi secara pola inilah yang bisa dianggap paling mendekati gitu ya. Jadi during di sini ketemu dengan noun sebagai objek, dan ini while ketemu dengan subject verb. While we were waiting, ya, while we were waiting, ketika kami sedang menunggu, mulai hujan, ya, ketika lagi menunggu tiba-tiba hujan mulai gitu ya. It started to rain during our wait, ya, selama masa penantian kami, yang kurang lebih gitu ya maksudnya gitu ya. Nah mungkin yang bertanya, Kak, bisa nggak diganti dengan when di sini? Yang tadi, ya, gitu. Boleh sebenarnya, cuman when itu ada konotasinya yang beda sebenarnya. Secara makna orang paham, maksudnya ketika sedang belajar ya. Tapi secara konotasi ada bedanya. Kalau kita menggunakan while, yang kita tekankan adalah sedangnya ya, dia betul-betul sedang. Kalau when ini berarti seakan-akan ini enggak cocok ya, sini mestinya while, ini yang cocok di bawah when. Sabar, saya jelaskan di sini. When di sini maksudnya dia sementara menunggu tiba-tiba hujan ya. Berarti kita nggak fokus ke durasinya, kita nggak fokus sedangnya gitu. Intinya dia menunggu dan hujan. Nah, kalau tadi di sini ini kurang tepat ya kalau kita pakai when ya. Kurang tepat kenapa? Karena sebenarnya sedang ini betul-betul dua klausa ini sama-sama sedang. Ya, jadi sama-sama sedang, ini dia sedang bermain game dan ini sedang belajar. Jadi kurang tepat kalau when ya sebenarnya. Ada konotasinya kalau when ketika bisa bermakna ketika sedang, tapi bukan sedangnya yang ditekankan, tapi lebih ke masa ketiganya gitu ya. Semoga paham ya. Ya walaupun nggak paham, di Tuval nggak akan uji seperti itu ya. Nah, anggap aja sama. Secara pola sama kok. Ingat, Tuval Structure tidak mengujikan pemahaman kalian ya dari segi makna ya, lebih ke pola aja gitu sebenarnya. Oke, yang terakhir, although despite.
Nah, although ini ada beberapa sinonimnya ya. Kalian bisa bilang even though, bisa juga bilang though. Nah, cuman though ini dia kurang formal, makanya mungkin saya nggak pernah ingat ya, saya dapat di TOEFL. Yang kita dapatkan mungkin even though sama although ya. Ini sama kok persis mananya. Sama persis. Cara pakainya, cara mana sama persis. Nggak bedanya. Despite, ada lagi yang istilah lainnya, adalah in spite of. Oke. Ini sama kok persis. Kamu bilang despite, boleh juga in spite of. Yang penting jangan kalian bilang despite of ya. Nah, ini pasti salah ini. Kalau kalian bilang despite of, salah itu. Nggak bisa ya. Gitu yang bisa lah in spite gitu. Oke, nah sekarang berarti rumusnya adalah although ya atau even though ya plus subject verb, sementara despite ketemu dengan noun atau objek gitu ya. Noun atau objek. Oke. Nah, kita lihat rumusnya. Although it was raining, walaupun sedang hujan, kita keluar jalan-jalan. Despite the rain, ingat despite ketika pakai preposisi maka it was raining kalian harus ubah menjadi noun ya. Oh, bisa diubah menjadi the rain, bisa ya gitu. Despite the rain gitu. Although she was tired, walaupun dia lelah ya, she kept working. Nah, mungkin agak sulit ini sebenarnya ya. Kalau nounnya sebenarnya kalian bisa bilang ini ya, ini despite ini ya, despite her tiredness. Bisa sebenarnya itu. Tapi sebenarnya bukan umum ini ya. Ini agak saya kasih tanya dalam artian secara makna agak kurang jarang orang bilang gitu. Despite her tiredness, kayak terlalu formal gitu ya. Kayak robot gitu kayak ngomongnya. Jadi bisa secara pola tapi secara makna kurang gitu ya. Tapi ingat kita nggak fokus ke makna, kita fokus ke struktur ya. Ini benar. Yang paling mendekat sebenarnya secara makna yang ini ya. Despite being tired. Tadi sudah saya kasih juga ya tadi atas pakai being. Oke. Sebenarnya being. Tapi kalian jangan selalu pakai juga ya. Being tidak bisa juga pakai serta merta gitu ya. Tapi dan dalam konteks ini kita nggak bahas ya being ya. Kita bahas adalah intinya despite ketemu dengan noun. Ingat gerund being itu masuk noun ya gitu dalam konteks ini. Ini juga noun gitu. Ini subject verb ya. Although I work hard, walaupun saya kerja keras ya, sorry ini lampu mestinya. I didn't pass, saya tidak lulus gitu. Despite all my hard work, I didn't pass ya. Ya semoga teman-teman semuanya tentunya mendapatkan skor yang diinginkan ya. Ini contoh aja gitu ya, ya gitu. Saya rasa kalau kalian betul-betul paham semuanya bisa gitu ya. Oke, ini tablenya, kalau membantu ya, silakan disimak ya. Jadi because ini conjunction, although, even though ini agak jarang dipakai ya. Ini agak jarang dipakai, kurang formal sih. While dengan when tadi ya. Ingat artinya ketika atau ketika sedang. Proposisinya adalah because, untuk proposisinya adalah because of. Kadang juga orang pakai due to sebenarnya. Gitu ya, gitu. Due to, despite, in spite of, kemudian during. Gitu ya. Gitu. Nanti ke depan mungkin kalau kalian dapatkan lagi namanya despite the fact that. Sebenarnya bisa di sini. Despite the fact that. Baru subject verb ketemunya. Ya gitu. Oops, sorry. Nah, ini mungkin kalian bisa dapatkan ke depan ini. Nah, kalau belajar lagi ya lebih jauh lagi gitu. Despite the fact that baru sih nanti ketemu dengan subject verb. Seperti itu. Tapi jarang kok dipakai TOEFL slide ini ya. Jarang dipakai TOEFL. Tapi ya minimal kalian tahu itu bisa. Itu sama artinya kok dengan although. Oke. Cabut saja ya biar nggak bingung. Fokus saja yang ini. Kuasa ini nanti bisa jawab soal. Oke. Ini soalnya kalian silahkan jawab. Saya perlihatkan aja. Kalian post. Nanti saya akan buatkan video khusus. Video bisa untuk menjawab soalnya gitu ya. Ini kalian post ya. Sampai nomor 7. Kalian post. Kemudian saya lanjut lagi ke 7 sampai 7 sampai 14 dulu. Kalian post. Kemudian 8 sampai 15. Kalian post, kalian menjawab. Oke, setelah jawab nanti baru kalian saran saya simak rekamannya gitu ya. Oke. Oh, di mana cara stopnya nih?